pluralisme dengan mengkompromikan, ya, bahwa tidak berani mengatakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, tapi dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya juga cuma satu, ya, surganya cuma satu. Maka di situ Gilbert tidak berani menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa hanya di dalam Yesuslah adanya keselamatan. Ya, pendeta Anda begitu juga nggak? Nah, kalau di gereja di dalam teriak-teriak ya, hanya di dalam Yesus. Begitu keluar dari gereja takut. Kalau gereja Anda punya gejala seperti itu, tinggalkan. Ketika gereja Anda tidak berani berdeklarasi, atau mungkin Anda juga nggak berani, saya jamin Anda belum selamat kok Pak, bukan menghakimi. Itulah roh ketakutan. Itulah roh antikristus yang disebarkan di seluruh dunia saat ini. Itu masalahnya. Ya. Wah, itu bahaya sekali itu ya. Dalam perayaan Paskah Kristen, ya, versi Kristen ya, Kristen versi Papa Gereja. Ya, boleh. Salah nggak? Ya nggak salah ya, boleh ya. Karena tadi sudah kita bahas bahwa perayaan-perayaan kalender-kalender Anda, ya, termasuk Natal, Paskah, Pentakosta, adalah bukan kalender Yahudi. Sedangkan Yesus orang Yahudi. Tetapi kalender yang Anda rayakan adalah kalender-kalender jadwalnya Kekaisaran Roma yang, ya, pada saat itu abad ke-4 dan ke-5 melarang merayakan kalender Yahudi. Termasuk semua kalender-kalender Kristen gereja mula-mula itu dilarang, ya, oleh dua kali ya. Sebenarnya jurnalnya namanya The Jews Under Imperialism Rome, ya. Jurnal itu udah pernah kita bahas berkali-kali ya, nggak perlu saya tunjukkan lagi, nanti kelamaan kita nggak keburu. Juga dengan Theodosius Corpus dan Justinian Code. Ya, itu lalu semua kalender Yahudi itu nggak boleh, dilarang. Bahkan tradisi Yahudi tidak boleh diaplikasikan di seluruh wilayah Kristen, ya, dalam hal ini Roma. Nah, kerajaan Roma maksudnya, bukan Roma Vatikan, bukan ya, zaman itu belum ya, Roma Vatikan belum apa-apa. Sama itu kerajaan Kristen, ya namanya kerajaan Kristen ya Bizantin, Kristen Ortodoks itu. Nah, dan hari ini kita masuk, ya, saya nggak peduli dengan tanggalnya, tapi kebetulan saja ini ada cerita pangeran si Raja Charles, ya, sama si Gilbert, ya. Nah, si Raja Charles di awal tadi, ya, saya tunjukkan si Gilbert, bagaimana Gilbert kemudian dia berusaha menampilkan pluralisme dengan mengkompromikan, ya, bahwa tidak berani mengatakan bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, tapi dia mengatakan semua agama sama, Tuhannya juga cuma satu, ya, surganya cuma satu. Maka di situ Gilbert tidak berani menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa hanya di dalam Yesuslah adanya keselamatan. Ya, pendeta Anda begitu juga nggak? Nah, kalau di gereja di dalam teriak-teriak ya, hanya di dalam Yesus. Begitu keluar dari gereja takut. Kalau gereja Anda punya gejala seperti itu, tinggalkan. Ketika gereja Anda tidak berani berdeklarasi, atau mungkin Anda juga nggak berani, saya jamin Anda belum selamat kok Pak, bukan menghakimi. Itulah roh ketakutan. Itulah roh antikristus yang disebarkan di seluruh dunia saat ini. Bahkan kerajaan Inggris pun ketakutan ya sama Islam ya. Islam yang begitu merajalela di seluruh Inggris itu, ya, yang tadinya berusaha berbuat baik, tetapi tiba-tiba merajalela. Kalau dugaan saya, ya, bahwa si Charles ini diperes oleh Islam karena dia bunuh istrinya, ya kan, si Diana, karena pacaran sama orang Islam, ya, itu dugaan saya. Ya boleh saja duga, saudara ya. Pasti Pak, ya nggak tahu, kita nggak pernah tahu, semua dugaan. Tetapi yang jelas pembunuhan Diana itu adalah sebuah teori konspirasi. Ya, tidak ada
semua ya, tidak ada yang percaya bahwa itu hanya kecelakaan biasa. Nggak mungkin. Bahkan anak-anak yang Charles saja nggak percaya ya bahwa itu adalah sebuah kecelakaan biasa. Dan memang kelewatan ya, seorang putri Inggris yang sudah dijadikan putri kan dijadikan sebagai calon ratu kan waktu itu, tiba-tiba pacaran sama Islam. Nah itu kan cuma aib ya, Diananya juga menurut saya ya kelewatan ya, syahwat diumbar. Kelewatan harusnya mau syahwat, mau gatel, mau enggak ya dia tahan. Dia sudah punya konsekuensi. Dia mau nikah sama rajanya Inggris ya dulu harusnya jangan mau. Kayak anaknya Charles kan menolak ya si anaknya Charles ya saya lupa namanya lagi. Dia nggak mau ya. Siapa? Yang menolak jadi pangeran? Harry. Ya, kan dia kan nggak mau kan karena dia tidak mau terlibat di dalam segala macam jenis ritual-ritual kenegaraannya. Jadi tolak, dia nggak mau ya. Nah, jadi si istrinya juga nggak mau ya terlibat di dalam semua ritual-ritual itu. Ya, Pangeran Harry ya yang nggak mau ya, yang William ini kan yang sulungnya, yang bungsunya kan nggak mau, dia tolak. Nah yang benar begitu. Nah si istrinya, aku mau nikah sama kamu asal kamu jangan jadi pangeran lagi. Serem ya saudara, kamu pikir oh menikah sama keluarga bangsawan, kalau kamu nikah sama anaknya Keraton Solo, apa Keraton Jogja mah cuman epret-epret doang ya. Tapi kalau Anda menikah dengan anaknya Raja Belanda atau Raja Inggris, wah itu sesuatu, itu ngeri saudara. Anda kawin sama anaknya Keraton Jogja mah ada urusannya, ada urusan apa-apa ya. Nah, saudara, segala aksi itu ada konsekuensinya, ya. Segala aksi itu ada konsekuensinya. Nah, sekarang Charles ya sedang di ujung tanduk, ya. Sejak kematian Diana itu benar-benar goncang ya, dilanda isu macam-macam. Ini anak memang memalukan orang tuanya ya. Ini prodigal son benar ya si Charles ini ya. Dia bikin malu ya, udah dia menikah dengan rakyat jelata ya, dan saat itu benar-benar dilarang. Dan waktu itu Charles juga banyak ini ya, banyak affair ya, banyak selingkuh. Akhirnya memang ini nah karu-karuan ini satu memang prodigal son benar ya si Charles ini ya. Akhirnya jadi raja pun sudah mau mati udah jadi raja. Sekarang malah gara-gara si Charles ini membawa Inggris murtad ya, membawa Inggris murtad dari Kristen. Saya nggak bilang murtad dari Yesus ya, murtad dari Kristen. Karena apa? Karena raja atau ratu Inggris atau raja Inggris adalah pemimpin gereja, ya sebagai pemimpin tertinggi gereja di negara itu. Maka ketika Pangeran Charles si raja jadi raja, lalu dia mengizinkan Islam masuk ke parlemen, azan di parlemen, ya kan, bahkan dia muji-muji Islam, bahkan di perayaan Paskah saja menyebut nama Islam, kan edan ini orang satu ini raja geblek ini kan. Bahkan perayaan Paskahnya Kristen, dia nyebut-nyebut Islam, muji-muji Islam. Kenapa nggak di Idul Fitri dia nyebut-nyebut Kristen? Ya kan kemarin kan. Nah, jadi memang sebetulnya itu namanya sudah murtad. Itu yang namanya sudah murtad. Ketika kamu malu mengakui Yesus Kristus, mengkompromikan dengan agama lain, itu namanya kamu sudah murtad. Ketika Anda percaya kepada Yesus, tidak harus kamu menjelek-jelekan agama lain. Tidak harus kamu nyerang-nyerang agama lain. Tidak usah. Tapi kalau kamu terus kemudian menurunkan derajatnya Yesus kepada agama lain, itu namanya kamu sudah menyangkal Yesus. Makanya kemarin ada orang di TikTok saya, katanya sudah dibaptis 3 kali. Saya cuma bilang, kamu berani nggak nama muka bilang, aku mengikut Yesus? Nggak berani. Kamu tuh sudah murtad. Kamu tuh sudah menyangkal Yesus. Ya. Berarti kamu sudah menyangkal Yesus. Itu simple. Alasannya banyak, udah gak usah banyak cengcong sama saya. Kamu tuh nggak selamat. Bukan menghakimi, kita sudah, kalau menghakimi, kamu berbuat, saya hakimi kamu. Tapi ini sudah ada patokannya, udah jelas. Jadi kalau saya ngomong sama kamu, saya lagi bukan menghakimi kamu, saya lagi kasih tahu sama yang orang seperti ini, jangan dicontoh. Ini orang sudah menyangkal Yesus. Hati-hati saudara ya.
Hati-hati. Nah, banyak sekali orang-orang yang dia pikir dia berhikmat, dia cerdas, lalu dia mau berkompromi, pura-pura. Jangan. Karena ya penyangkalan kepada Tuhan Yesus itu ya kamu akan dibikin setipis mungkin. Sehingga kamu tidak berasa kamu sudah nyangkal. Ya, kamu nggak berasa, tapi gerejamu sebenarnya sudah menyangkal Yesus. Hati-hati, karena di akhir zaman ini kegagalan Islam begitu nyata. Islam itu sampai akhir zaman pun gagal, ya. Lalu kenapa Pak Islam nanti bisa menguasai dunia? Ya hanya dengan kekerasan, termasuk meres si pangeran Charles ini dengan pembunuhannya Diana. Sehingga mau nggak mau Charles harus terima Islam. Kalau Anda lihat di Belanda nggak bisa, di Jerman, di Eropa nggak bisa. Ya kan? Nggak urusan. Bahkan kemarin demo ya, nggak boleh toa masjid suruh dicopot ya di Den Haag. Nggak boleh ganggu saudara ya, nggak boleh. Toa masjid dicopot udah nggak boleh. Ya. Nah, apa itu spirit antikris? Dan saya yakin ya banyak dari Anda gereja tempat di mana Anda berada sudah terjangkit virus antikristus ini. Tinggalkan. Karena tidak ada obatnya. Virus itu nggak ada obatnya, saudara. Kamu pergi tinggalkan. Bergabunglah dengan gereja-gereja yang dengan lantang, dengan tegas bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mati dan bangkit. Ya, nah kita buka satu-satu tadi ya. Kita tadi apa yang menyebabkan gerejamu jadi antikristus? Ya, ya sebentar. Hati-hati ya, saudara ya. Begitu Anda gerejamu kompromi dengan ini, tinggalkan. Kecuali kamu memang cuma mau retorika saja, ya terserah ya. Ini sih tidak ada pemaksaan, semua terserah kalian. Pokoknya kita sudah kasih tahu di sini, urusan selamat, urusan sendiri-sendiri. Ya, spirit antikris. Spirit. Saudara, gerejamu terjangkit spirit antikris. Yang sering bicara tentang antikristus itu adalah Yohanes. Ya, Yohanes itu yang sering bicara tentang antikristus. Ya, secara eksplisit. Ya, bicara antikristus secara eksplisit. Kalau yang rasul-rasul yang lain dia hanya tersirat. Tetapi di zaman Rasul Yohanes itu kan yang mati terakhir tahun 100-an kurang lebih ya. Dia banyak sekali ketemu dan that is the spirit karena mereka sedang menunggu Kristus. Karena kita ya definisi dulu ya. Definisi dari Kristus. Ya, yang diurapi. Yaitu siapa? Para imam. Raja, ya, para nabi, ya, bahkan ada satu namanya Raja Kores ya. Raja Kores disebut yang diurapi. Ya, dalam Yesaya 65 apa? Raja Kores, hambaku yang kuurapi. Ya, ada ya. Nah, Raja Kores pun pernah disebut yang diurapi walaupun dia bukan seorang Yahudi. Tetapi diurapi, diberi tugas khusus untuk menyelamatkan orang Yahudi. Ya. Tetapi yang kedua adalah orang-orang ya umat yang diurapi.
Yaitu siapa saudara? Orang Israel, hambaku yang kuurapi, ya. Dan adalah siapa itu? Orang Kristen. Orang Israel adalah umat yang diurapi, itulah Kristus, ya. Nah, orang Kristen juga yang diurapi, ya. Nah, ya. Di dalam ya, aku akan mencurahkan air kata Zeus, aku mencurahkan rohku di atas keturunanmu. Jadi ketika bilang mencurahkan roh, itu ya diurapi, ya. Bentar ya, aduh ini lemot ya. Woi, bentar, lemot. Nah, ya lemot ya, nanti nggak apa-apa deh, nggak apa-apa nih. Jadi ketika orang Yahudi ini dia dicurahkan rohnya Allah, itulah yang namanya diurapi, ya saudara ya. Itulah yang namanya diurapi. Nah, itulah yang disebut dengan Kristus, ya. Itulah yang disebut dengan Kristus. Itulah yang disebut yang diurapi. Nah, orang Kristen adalah orang-orang yang diurapi. Ya, orang Kristen adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Makanya orang Yahudi dengan orang Kristen adalah orang-orang yang diurapi. Nah, itulah Kristus, ya. Nah, ya lemot ini ya, saya lagi coba. Dan ya, itu bisa lama, udah percuma ada ya. Tidak apa-apa, kita skip. Lalu, saudara, tentu saja Yesus yang disebut Kristus. Ya, 3. Mengapa Yesus yang disebut Kristus yang disebut diurapi? Ya, karena Yesus kan nggak pernah diurapi pakai minyak, sama seperti raja-raja kan diurapi pakai minyak, Daud diurapi pakai minyak. Tetapi Yohanes melihat Roh Kudus turun atas Yesus seperti burung merpati. Nah, itu yang namanya diurapi itu. Makanya Yesus yang disebut Kristus itu yang diurapi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena orang kalau sudah dikasih minyak kepalanya, maka Roh Kudus turun atas dia. Itu yang dimaksud dengan Kristus, ya. Itu yang dimaksud dengan Mesias yang diurapi. Ini penting ya, 3. Jadi 1 para imam, raja, nabi, termasuk Kores, ya itu yang diurapi. Tetapi yang diurapi dengan Roh Kudus, ya adalah orang Kristen, orang Yahudi dengan Tuhan Yesus, yaitu diurapi. Itu penting.
Jadi sekarang kalau kita bilang anti Kristus, ya, maka anti dari orang-orang ini. Jadi anti dari orang Yahudi, anti Yahudi, ya, anti orang Kristen, dan anti Yesus Kristus. Nah, ada orang-orang yang anti Yahudi, orang Kristen, termasuk kamu anti Kristus. Orang-orang yang anti dengan orang Yahudi, Anda adalah anti Kristus. Hati-hati ya, saudara. Anda ngaku-ngaku, tapi Anda antisemit, Anda anti Kristus loh. Ya, Anda yang mengaku-ngaku Kristen, tapi kamu anti Yahudi, kamu itu anti Kristen, anti Kristus. Ya, berarti kan antisemit ini kan. Ada anti orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi waktu itu anti dengan orang Kristen. Mereka juga anti Kristus, ya. Kan sama saja anti dari orang yang diurapi kan. Orang-orang Yahudi ini yang anti dengan kekristenan, mereka anti Kristus, saudara. Ya. Nah, kemarin saya jelaskan ya tentang orang Saduki. Ya. Nah, kita skip dulu ya. Kita cerita tentang orang Saduki. Satu-satunya kelompok mazhab yang disebut sesat oleh Yesus adalah orang Saduki. Bukan orang Eseni. Ya, ada orang Eseni kan. Ada orang Farisi. Ya, mereka semua ini disebut ahli Taurat ya. Bentar ya. Ahli Taurat, yang namanya ahli Taurat ya. Ahli Taurat. Ya, Saduki, Eseni, Farisi, ya. Ini Farisi inilah jadi kelompok dalam kelompok ini ya, Sanhedrin ya. Puluh penatua. Ya, ada para imam dan Lewi. Ya, dan ada para imam Lewi, Farisi, Eseni, Saduki, dan rabai, para rabai. Mereka semua disebut rabai, ya, panitera rabai. Nah, bukan ya. Oke. Nah, saudara, para Saduki ini adalah keturunannya Imam Zadok. Tapi entah mengapa, saya juga belum mempelajarinya, kenapa ujuk-ujuk mereka lalu jadi anti dengan kebangkitan orang mati. Ya, anti kebangkitan orang mati. Ya, anti dengan kebangkitan orang mati. Ya. Orang-orang Saduki ini anti dengan, dan orang Eseni enggak, orang Farisi tidak, imam dan Lewi tidak. Tapi para Saduki di zaman Yesus menjadi imam, ya, menjadi salah satu imam di sana. Itu masalahnya, ya. Wah, itu bahaya sekali itu ya. Coba kita lihat tentang Hanas Kayafas ya. Yang di kelas HBC udah pernah saya ajarin ya ini ya. Yang di kelas HBC dan di kelas-kelas evangelis sudah saya ajarkan. Nah, cuman yang di luar coba saya tunjukkan kepada Anda ya. Bahwa Joseph
Josephus, Yesus. Coba ya, Josephus, bentar. Josephus, Jesus, John the Baptist, Jesus, Islamnya ini ya. Ya, ini ya, lihat ya. The younger Ananus ini Hanas ya, who, as we have said, had been appointed to the high priesthood. Yeah, was raised in the temple, unusually daring. He followed the school of the Sadducees, who are indeed more heartless than any of the other Jews. Ya, dialah yang memerintahkan juga ya pembunuhan saudaranya Yesus ya. Yang sebelah kanan ya, Ananus the high priest has James the brother of Jesus stoned. Dia kayak memerintahkan suruh saudara Yakobus saudara Yesus dirajam pakai batu. Ini ya. Hanas dan Kayafas itu kan mertua sama menantu. Mereka jadi imam besar. Nah, kalau Anda lihat, imam besar di zaman Yesus itu adalah orang Saduki. Ya. Nah, sekarang ya, ini buktinya ini ya, orang imam besar di zaman Yesus. Lalu kita lihat para pengikut imam besar. Orang Saduki, pengikut imam besar. Ya, hanya ada di Sabar Rasul masalah ya. Lihat ya, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya. Siapa pengikut dari imam besar? Mazhab Saduki. Ya. Itulah bukti bahwa yang menjadi kroni para imam besar ini adalah orang-orang Saduki. Ya, makanya ketika Yesus bangkit, maka imam besar ini ngomong sama para pengawal. Kamu bilang bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh muridnya. Karena mereka tidak percaya kebangkitan orang mati. Teologi mereka itu tidak menerima kebangkitan orang mati. Lihat proses ya, teologi kebangkitan orang mati ini sangat penting. Makanya satu-satunya mazhab yang dikatai kamu sesat itu adalah mazhab Saduki. Ya, satu-satunya yang dikatai sesat itu hanya mazhab Saduki. Jadi imam besar dan pengikutnya adalah mazhab Saduki, udah jelas ya. Imamnya juga orang Saduki, para pengikutnya juga orang-orang Saduki. Di zaman Yesus, ya, yang dikatai sesat, Yesus tidak ngatai ahli Taurat sesat, nggak mungkin karena dia sendiri ahli Taurat. Dia tidak mengatai orang Farisi sesat, karena pengikutnya banyak orang Farisi. Nikodemus, Yusuf Arimatea, itu orang Farisi ya. Malah Nikodemus dan Yusuf Arimatea adalah anggota Sanhedrin. 70 tua-tua. Ya. Kalau Anda melihat Nabi dari Galilea ya. Lihat ya, ayat 52. Lihat ya. Maka penjaga-penjaga pergi kepada imam-imam kepala. Ingat siapa yang berkuasa saat itu para imam? Orang Saduki. Ya. Dan orang Farisi berkata pada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang Farisi, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin ini adalah orang Sanhedrin yang dimaksud? Yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang Farisi? Tetapi orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, nah ini ya,
Seorang dari mereka, anggota Sanhedrin, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ya. Jadi Nikodemus, ya, waktu itu dia adalah anggota Sanhedrin. Dia membela Yesus. Ya, bahkan Yesus ketika dimakamkan dimakami Yusuf Arimatea, seorang Sanhedrin. Kalau dibilang pemimpin umat itu berarti Sanhedrin, ya saudara ya, 70 pemimpin. Ya. Jadi itu buktinya. Prinsipnya adalah tidak percaya kebangkitan orang mati, ya. Kita buka di dalam Markus sebentar ya, 12 ya. Ini ya, pertanyaan orang Saduki. Datanglah pada Yesus orang Saduki bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya padanya, Guru, Musa menurunkan perintah ini untuk kita. Lihat ya, jawab Yesus pada mereka, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Satu-satunya yang dikatai sesat ini hanya orang Saduki. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya. Nah, kemudian ada cerita Lazarus ya, pengemis dan Lazarus ya. Lazarus ya, dan orang kaya. Ya, pengemis bernama Lazarus dan orang kaya. Yang Anda lihat ya, lihat di situ orang kaya itu mati lalu dikubur. Ia menderita sengsara dalam Hades, Hades ya bukan neraka, Hades bukan Gehenna. Lalu ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham, Lazarus duduk di pangkuannya. Ia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya menunjukkan ujung jarinya ke dalam air, menunjukkan lidahku. Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Ya, lihat ya. Kalau intinya, ya, si orang kaya ini minta pada Abraham, aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham padanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa, ya, dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati. Jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Karena apa? Karena mereka tidak percaya orang mati bangkit. Ya kan? Makanya Bapak Abraham menjawab, sekalipun ada orang mati bangkit, ya mereka nggak akan percaya. Karena mereka dasarnya udah nggak percaya dengan kebangkitan orang mati. Ya. Nah, konon menurut Bapak Gereja Ortodoks, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan Edwin, saya belum pernah baca, konon ternyata orang kaya ini adalah si Hanas ini, saudara ya, konon ya, ceritanya. Nah, saya nggak tahu. Saya belum pernah baca sumbernya sendiri. Jadi cerita orang kaya dan Lazarus ini adalah cerita imam besar yang mati. Ya, kanan seperti itu. Oke, anyway, saya nggak tahu ya, saya tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi intinya, di zaman Yesus, teologi kebangkitan orang mati itu sangat penting. Ya, dan kalau kamu menolak kebangkitan orang mati, kamu tidak diselamatkan loh, saudara. Ya, kalau kamu menolak Yesus yang bangkit dari orang mati itu. Nah, kita buka ya. Tadi di dalam Yesaya 50, sebentar. Kita kembali ke 1 Yohanes dulu ya.